Riyen wonten ke Jawa Timur malah besanan mbek Umar Irama kelas. Besanan wis itu. Umar Irama ketakok iki. Ndandut tesih halal apa haram ya Gus menengae. Besanan wis itu. Umar Irama. Tenan iku mboten jare. Tesih haram to ndandutan Gus perkarane. Ashar menapa? Ashar. Disebut faja'alahu nasabau wasi. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku ora entuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek ya monggo nek terpaksa untuk besanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Lagi itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah iku mboten. Nek iso niku rabi iku untuk wong ado. Nek iso nak payu maksudnya kan bakas. Ya nek payu wis piye meneh wis. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu ya. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk wong ra jelas kan ya repot juga. Disebut napa faja'alahu nasabau wasito. Dadi eling-eling ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah. Dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar. Malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngundang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Nah, seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham ya? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek
teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam anut omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukono mobil, tukono sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, ternyata ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kandung. Mulane kena ada anak jogeman hilang. Sareke ada anak wedok hilang ning Batam. Kowe jek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Lalu wong nak dia anak udah jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan dulu. Yo yo. Kok dene dia anak ning Banyuwangi nek ngono tak elingno bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok wesli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial di terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak. Ketika ada revolusi Wahabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku ono sing Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lego oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot kan? Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat nggak diketahui itu sama dengan anak hilang kan? Enggak dong, terus. Apalagi di Nyun Sewu ya, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya, Gus, bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Ruhin dia anak wedok, tipe anak angkat wong Jakarta, wong Pulau Gadung ya misalnya.
Ya pokoknya anake Ruhin sing lanang iku anggere pacaran mek Pulau Gadung karo rabi. Ruhin kudu muni ra oleh. Ojo nang kono iku ana dulurem kandung, tipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoknya sing penting. Nah makanya paling tidak Ruhin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Ya, itu harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama Bakas itu ada di kitab Al-Asbahwan itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in wairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku ora roh persis ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya nang kono, itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan.